Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang krisis matahari. Sebenarnya, sejak Februari lalu, telah beredar prediksi yang sangat mengerikan di internet, yaitu pada tanggal 23 April 2023, bumi akan hancur akibat badai matahari. Tahun ini, prediksi ini mengatakan bahwa pada tanggal 23 April 2023 lalu, badai matahari ekstrim akan menghantam bumi secara langsung, menyebabkan bencana yang menghancurkan bagi manusia, dan puluhan juta orang akan tewas karena hantaman langsung dari badai ini. Setelah itu, setengah dari populasi manusia akan berangsur-angsur tewas akibat hantaman badai ini, hingga akhirnya peradaban manusia akan kembali ke zaman batu. Itulah prediksinya. Meskipun ini prediksi dan terkait dengan kepunahan manusia, sepertinya akan sulit menjadi kenyataan. Tetapi terjadinya badai matahari ini bukannya tak berdasar. Artinya, sejak Februari lalu, telah terjadi kelainan pada aktivitas matahari dan menjadi sangat aktif. Sebagai informasi, matahari memiliki siklus aktivitas yaitu sekitar 11 tahun. Jadi, siklus matahari saat ini dimulai sekitar akhir tahun 2019, yaitu saat pecahnya pandemi virus corona. Saat itu, matahari memasuki masa tidak aktif, yaitu hampir tidak ada bintik matahari. Biasanya saat matahari aktif, suhu bumi akan sedikit lebih rendah, kemudian akan terjadi lebih banyak bencana alam. Seperti yang disebutkan, matahari memiliki siklus aktif 11 tahun. Ketika bintik matahari sedikit, bumi lebih rentan terhadap banjir besar, seperti gempa bumi, banjir dan sejenisnya. Gelombang terakhir dimulai pada tahun 2009. Saat itu, bintik matahari paling sedikit. Keadaan bintik matahari yang relatif sedikit ini berlanjut hingga gempa 11 Maret tiba-tiba terjadi pada tahun 2011. Gelombang ini sangat mirip dengan gelombang terakhir yang dimulai pada akhir 2019 dan awal 2020. Hampir tidak ada bintik matahari. Dan kondisi tanpa bintik matahari ini berlangsung selama 3 tahun. Di awal tahun 2023 ini, tiba-tiba terjadi gempa bumi Turki Suriah, dan fenomenanya sama dengan tahun 2011, yaitu setelah gempa 11 Maret 2011 di Jepang. Jumlah bintik matahari meningkat pesat, demikian juga kali ini sama. Pasca gempa bumi di Turki dan Suriah, jumlah bintik matahari meningkat pesat sehingga matahari tiba-tiba menjadi aktif. Sebenarnya, mungkin bukan karena peningkatan bintik matahari ekstrim setelah gempa, tetapi ketika jumlah bintik matahari meningkat pesat, akan rawan terjadi gempa besar. Hubungan bintik matahari dengan gempa bumi ini terkesan sangat teratur. Intinya, ketika fenomena matahari yang tidak aktif tiba-tiba menjadi aktif, akan sangat rentan terhadap gempa bumi besar. Namun jika matahari aktif, akan disusul masalah lain, yaitu badai matahari yang akan kita ulas hari ini. Bencana yang umumnya kita kenal saat ini, sebagian besar adalah bencana dari bumi. Misalnya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, wabah belalang, dan wabah adalah bencana yang disebabkan oleh bumi itu sendiri. Sementara bencana yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti asteroid yang menabrak bumi jarang dibahas, karena hal ini tidak mudah terjadi. Namun nyatanya ada bencana alam eksternal yang mudah terjadi, tapi kita abaikan, yaitu badai matahari. Berikut mari kita pahami dulu apa itu badai matahari. Sederhananya, badai matahari adalah ledakan besar di permukaan matahari. Ledakan ini biasanya disertai bintik matahari, sehingga saat matahari sedang aktif, ledakan akan lebih sering terjadi. Ledakan ini akan melontarkan sejumlah besar materi dan berbagai energi. Gelombang kejut dari ledakan ini terutama mengandung 3 hal.
Pertama adalah gelombang elektromagnetik super kuat, kedua adalah partikel bermuatan energi tinggi, dan yang ketiga adalah awan plasma. Ketiga hal ini akan dilontarkan seiring ledakan itu. Tetapi karena karakteristik dari ketiga zat ini berbeda, maka kecepatan terbangnya juga tidak sama. Artinya, terlontar pada waktu yang sama, tetapi waktu untuk mencapai bumi berbeda. Jadi yang pertama mencapai bumi adalah gelombang elektromagnetik super kuat, karena gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan cahaya, sehingga dapat mencapai bumi dalam waktu 8 menit setelah ledakan badai matahari. Matahari yang kita lihat sekarang adalah matahari 8 menit yang lalu, sedangkan bulan sekitar 1,2 detik yang lalu. Jadi jarak matahari sebenarnya sangat jauh dari kita. Namun gelombang elektromagnetik ini tiba dalam waktu 8 menit. Setelah gelombang elektromagnetik badai matahari ini mencapai bumi, ia akan mengacaukan perangkat komunikasi di bumi. Semua radio kita bergantung pada gelombang elektromagnetik ini, seperti halnya badai elektromagnetik. Semua gelombang elektromagnetik akan terganggu sekaligus. Komunikasi kita pun menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Namun dampak terbesar adalah satelit buatan. Pertama, semua peralatan komunikasi di satelit akan lumpuh. Sistem kendali satelit dan sistem pemosisian juga akan gagal berfungsi, sehingga pusat kontrol di bumi juga akan kehilangan kendali atas satelit, yang akan menyebabkan satelit menyimpang dari orbitnya dan bertabrakan dengan satelit lain. Satelit-satelit yang tidak terkendali ini bahkan bisa jatuh ke permukaan dan menyebabkan bencana yang lebih besar. Meski satelit dikendalikan oleh kecerdasan buatan dan tidak mudah jatuh, tetapi satelit buatan yang kehilangan kontak dengan permukaan pada akhirnya akan memiliki prosedurnya tersendiri, yaitu akan secara otomatis mendarat di permukaan atau memiliki program penghancuran diri. Artinya, kita tidak boleh membiarkan kecerdasan buatan itu sepenuhnya mengendalikan satelit. Setelah kehilangan kendali, pasti akan ada program penghancuran diri. Jadi satelit-satelit di orbit bumi yang tidak dapat dipantau sekarang, mungkin saja mereka semua telah menghancurkan diri. Akan tetapi, meskipun satelit ini selalu terbang di sana tanpa program penghancuran diri, mereka juga akan hancur karena terus diserang badai matahari, sinar kosmik, meteorit, dan asteroid selama jutaan tahun. Dan puing-puing yang hancur ini hanya akan berada di orbit bumi paling lama sekitar 10.000 tahun. Terkait ini, NASA juga pernah mengatakan, pada tahun 2009, satelit NASA bertabrakan dengan satelit Rusia dan banyak puing-puing yang hancur saat itu. NASA mengatakan bahwa puing-puing ini diperkirakan berada di sana selama 10.000 tahun. Tetapi jika direnungkan dengan cermat, 10.000 tahun itu tidaklah lama. Jika ada peradaban super sekitar 70.000 atau 80.000 tahun yang lalu, maka puing-puing itu tidak akan ada lagi. Jadi, tidak bisa dikatakan jika kita belum melihat pecahan satelit atau satelit itu sendiri, maka peradaban super kuno ini pasti tidak ada. Sebenarnya, kita memang menemukan beberapa benda langit yang tidak wajar di orbit bumi. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa setelah terjadinya badai matahari, pertama yang terkena dampaknya adalah satelit buatan. Di video terkait ramalan suku Hopi yang pernah diulas Mata Ketiga, di mana dalam ramalan ke-9 suku Hopi itu adalah satu-satunya ramalan mereka yang tidak terwujud. Mereka mengatakan bahwa sebelum akhir dunia akan ada bintang biru yang muncul di langit. Kemudian sesuatu seperti rumah akan jatuh dari langit ke bawah dan riwayat bumi pun tamat. Maksud rumah di sini mungkin merupakan satelit buatan atau stasiun luar angkasa. Menurut suku Hopi, manusia sekarang adalah generasi keempat, sementara 3 generasi sebelumnya sudah punah karena bencana kebakaran, bencana akibat mencairnya gletser dan banjir. Bencana kebakaran terkesan seperti asteroid yang menghantam bumi
bencana gletser adalah zaman es, dan bencana air adalah banjir besar. Kepunahan umat manusia kali ini mungkin karena bencana angina, yaitu badai matahari. Jadi, jika satelit lumpuh, semua sinyal jaringan di permukaan bumi yang mengandalkan satelit juga akan lumpuh dan tidak berfungsi. Misalnya GPS, sistem navigasi mobil, kapal dan pesawat terbang, sistem autopilot, dan sistem manajemen transportasi umum, semuanya akan lumpuh. Demikian pula proyek Starlink Elon Musk akan terpukul keras. Meskipun proyek Starlink tidak dibatasi secara geografis, namun Starlink sangat rentan pada angin matahari. Pada Februari tahun lalu, tepatnya pada Februari 2022, Elon Musk meluncurkan 49 satelit Starlink ke luar angkasa dan diterjang badai matahari. 40 dari 49 satelit jatuh ke atmosfer dan terbakar, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan SpaceX. Namun jatuhnya satelit Elon Musk ini bukan disebabkan oleh kegagalan sinyal radio, tetapi disebabkan oleh badai geomagnetik akibat badai matahari. Setelah gelombang pertama, gelombang elektromagnetik super kuat akan disusul dengan gelombang kedua, yaitu partikel berenergi tinggi. Partikel berenergi tinggi akan mencapai bumi 10 menit kemudian setelah badai matahari. Benda ini seperti batu kecil bermuatan listrik melesat dengan kecepatan ekstrim. Meski tidak bisa mencapai kecepatan cahaya, tapi tetap terasa seperti sepersekian dari kecepatan cahaya. Setelah partikel berenergi tinggi mencapai bumi, akan menyebabkan ledakan elektron berenergi tinggi. Benda ini akan menyerap gelombang radio yang akan menyebabkan komunikasi kita terputus sepenuhnya. Awalnya hanya berupa gangguan, membuat Anda tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan orang lain di ujung telepon. Setelah benda ini tiba, sinyal gelombang radio akan diserap dalam sekejap dan semua komunikasi pun terputus. Dan karena merupakan partikel berenergi tinggi yang berupa serangkaian peluru kecil yang tak terhitung banyaknya, jadi benda ini memiliki efek merusak yang serius secara fisika. Misalnya satelit di atas, setelah ditembus partikel energi tinggi ini, satelit sekilas tampak baik-baik saja, padahal sudah berlubang di mana-mana. Benda ini sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki, hingga akhirnya akan menjadi sampah yang tak berguna. Selain satelit, partikel berenergi tinggi juga berdampak serius pada stasiun luar angkasa, karena ada astronot di stasiun luar angkasa. Para astronot ini mungkin akan tewas oleh badai matahari. Benda ini sangat mematikan. Partikel berenergi tinggi ini dapat menembus pelat logam tebal dan mengenai tubuh astronot secara langsung, menghancurkan semua sel di tubuh. Akibatnya akan terjadi pendarahan internal yang berujung pada kematian. Dan tidak hanya sel, bahkan bisa memutuskan rantai genetik Anda dan akan menimbulkan berbagai penyakit. Jadi, begitu terjadi badai matahari, para astronot harus bersembunyi di kabin khusus. Dalam sebuah wawancara, seorang astronot pernah mengatakan bahwa begitu terjadi badai matahari dan alarm berbunyi, mereka akan segera bersembunyi di dalam kabin. Ada pelat timah tebal di dalam kabin, sama seperti saat menghindari radiasi di bumi. Setelah bersembunyi di dalam, sebenarnya juga tidak ada gunanya, karena benda itu memiliki energi yang sangat kuat. Ketika mereka berada di dalam kabin, percikan api akan meledak di otak mereka. Artinya mereka tidak melihatnya dengan mata, tapi dapat melihat langsung dalam pikiran mereka serangkaian percikan api meletus di sana, yaitu akan menyala dan bisa mendengar suaranya saat menyentuh saraf Anda, namun tidak ada rasa sakit. Jika terlalu ekstrim, mereka harus berlindung dengan menurunkan pesawat ruang angkasa terlebih dahulu ke bumi, lalu naik lagi. Demikianlah jika serius akan terjadi fenomena seperti ini. Namun yang paling mengerikan adalah saat para astronot menghadapi badai matahari di luar kabin, karena mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mereka hanya bisa pasrah jika mengalami nasib naas, yaitu rentan terkena kanker
pendarahan internal dan cedera serius. Ini adalah pekerjaan yang sangat berbahaya bagi astronot karena mereka akan terkena paparan sinar kosmik meski tidak menemui badai matahari. Asal tahu saja, sinar kosmik itu sama dengan badai matahari, tetapi tidak terkonsentrasi. Jadi sebaliknya, partikel berenergi tinggi itu sebenarnya tidak berdampak serius pada manusia di bumi karena dilindungi oleh atmosfer. Inti muatan listriknya akan diserap oleh dua kutub dan akan menghasilkan aurora, yaitu ketika terjadi badai matahari, aurora dapat disaksikan di kutub utara dan kutub selatan. Misalnya antara 23 dan 24 Maret 2023, separuh negara bagian di Amerika Serikat dapat menyaksikan aurora. Demikian juga di bagian paling selatan New Mexico dapat menyaksikan aurora karena badai matahari. Tentu saja, jika aurora terlihat di seluruh dunia, maka itu akan menjadi pemandangan akhir dunia. Artinya, badai matahari yang sangat kuat akan tiba. Jadi hingga saat ini, kedua gelombang ini telah menghancurkan sebagian besar benda seperti satelit dan astronot di masa lalu. Yang paling mengerikan sebenarnya adalah gelombang ketiga, yaitu setelah partikel berenergi tinggi lewat. Gelombang ketiga akan tiba dalam sehari atau beberapa hari setelah terjadi badai matahari. Gelombang ketiga yang dimaksud ini adalah awan plasma. Gelombang ketiga ini pasti datang secara berurutan. Awan plasma ini memiliki kandungan material tertinggi, kecepatannya juga paling lambat, tapi memiliki kekuatan paling merusak. Kedatangannya ini akan mengacaukan medan magnet bumi dan menghasilkan ledakan geomagnetik. Badai geomagnetik ini sangat dahsyat, tidak hanya menghancurkan satelit. 40 satelit Elon Musk dihancurkan oleh badai geomagnetik ini. Setelah badai geomagnetik ini mencapai permukaan bumi, ia akan menghancurkan jaringan pemasok daya dan akan terjadi pemadaman listrik global. Begitu listrik padam, aliran air otomatis juga akan berhenti, kompor akan berhenti, dan aktivitas kehidupan sehari-hari akan berhenti. Yang paling menakutkan adalah di mana karena perubahan hebat pada medan geomagnetik, semua logam akan menghasilkan listrik. Arus akan dihasilkan ketika magnet bergerak, terutama arus dapat dihasilkan dalam kumparan. Masing-masing dari kita sebenarnya memiliki banyak kumparan di rumah, dan semua kumparan ini ada di dalam peralatan listrik. Peralatan listrik ini tidak dapat digunakan karena listrik padam, tetapi akan menghasilkan api karena perubahan medan magnet. Artinya pesawat TV, lemari es, oven microwave, komputer, dan mobil Anda semuanya akan terbakar. Kepulan asap dan jilatan api menjalar di mana-mana di dalam rumah. Kabel di dalam dinding juga terbakar. Ini adalah efek dari badai matahari. Namun kebakaran yang ditimbulkannya tidak sama dengan kebakaran biasa. Api biasanya hanya memiliki satu sumber pemicu kebakaran, tetapi sumber pemicu kebakaran dari efek badai matahari ini ada di mana-mana. Begitu menyala, api ini bukan hanya membakar satu atau dua keluarga, tetapi sehamparan bidang atau seluruh kota terjebak ke dalam lautan api dan asap tebal di mana-mana. Ponsel di saku Anda juga akan terbakar secara tiba-tiba saat berjalan, dan gas beracun di mana-mana. Meski tidak mati lemas oleh gas beracun ini, namun setelah asap tebal ini menghalangi matahari, tanaman dan bahkan kita, lambat laun juga akan punah dalam beberapa bulan kemudian. Ini adalah proses di mana badai matahari menyebabkan kepunahan ekosfer. Intinya adalah, badai matahari ini tidak serta-merta akan berakhir begitu saja setelah meledak. Kemudian akan datang lagi dalam 10 tahun atau beberapa dekade berikutnya. Bukan demikian adanya. Karena besar kemungkinan akan terus meledak. Inilah yang merepotkan. Menurut spekulasi Jepang, bahwa dalam kasus yang paling serius akan meledak secara kontinu selama 2 minggu dan hampir tidak ada peluang untuk pulih. Saat di sini padam, di sana terbakar lagi. Hampir semua komunikasi terputus. Jika berlangsung sebentar,
maka hanya satu sisi yang akan terkena dampaknya. Tetapi jika berlangsung selama 2 minggu, maka setiap orang akan mendapatkan gilirannya. Jadi, menurut Badan Meteorologi Jepang, bahwa begitu terjadi kebakaran seperti ini, maka kita harus siapkan diri, yaitu tidak bisa menggunakan ponsel selama 2 minggu, tidak ada sarana komunikasi, tidak ada GPS dan sistem navigasi, juga tidak dapat menarik uang dari bank atau ATM, dan tidak ada jasa layanan yang bisa membantu Anda. Telepon darurat 119, 1110 juga putus. Tidak bisa berbelanja, tidak bisa ke rumah sakit. Lalu, bagaimana Anda hidup jika semua fasilitas ini lumpuh? Mengapa tidak bisa berbelanja? Karena sistem belanja di zaman now dilakukan secara online. Anda tidak bisa menarik uang dan membeli barang. Jadi, tim Jepang sekarang sedang mempelajari masalah ini. Bagaimana solusinya agar semua orang bisa melewati 2 minggu ini dengan lancar, yaitu tidak ada apapun selama 2 pekan ini. Fenomena ini tidak sama dengan bencana kebakaran, gempa bumi, atau perang. Ini adalah bencana yang benar-benar merusak tanpa solusi apapun. Jadi, bisakah bertahan selama 2 minggu? Rasanya masih bisa bertahan. Coba kita mengingat sejenak, berapa banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang perlu Anda kerjakan dengan listrik. Maka, Anda dapat mempertimbangkan apakah Anda dapat bertahan hidup selama 2 minggu jika perangkat-perangkat tersebut tidak bisa lagi digunakan. Badai matahari terbesar yang tercatat sejauh ini terjadi pada tahun 1859, yaitu 164 tahun yang lalu. Saat itu, di banyak tempat belum ada peralatan listrik, bahkan lampu pun tidak ada. Jadi relatif lebih baik. Tapi ada sistem telegraf. Lampu ditemukan oleh Joseph Wilson Swan dari Inggris pada tahun 1860 saat badai tahun kedua, dan baru populer pada tahun 1879, yaitu lebih dari 20 tahun kemudian. Saat itu belum ada lampu, tapi sudah ada sistem telegraf. Sistem telegraf ditemukan oleh Samuel Finley Breese Morse pada tahun 1836, yang kita kenal sebagai kode Morse. Itu dia yang menemukannya. Setelah terjadi badai ini, langsung menghancurkan sistem telegraf di Amerika Serikat dan Eropa. Menurut catatan pada saat itu, dikatakan bahwa percikan api seperti menempa besi terpancar dari menara telegraf dan semua telegraf itu terbakar, tapi tidak tahu apa sebabnya pada saat itu. Belakangan baru diketahui penyebabnya, ternyata adalah badai matahari. Pada saat itu, sistem telegraf seperti ini terutama digunakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, sehingga dampaknya terutama dalam lingkup Eropa dan Amerika Serikat. Jika badai dengan level yang sama terjadi sekarang, konsekuensinya akan menjadi bencana yang fatal. Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, pernah terjadi satu level yang sama, yaitu pada tahun 2012. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa setelah gempa 11 Maret 2011 di Jepang, jumlah bintik matahari meningkat pesat. Pada tahun berikutnya kemudian, terjadi badai matahari skala super. Skalanya sama dengan tahun 1859, tapi untungnya badai ini hanya melintasi bumi, yaitu badai matahari memiliki sudut saat menyemburkan materi, dan badai akan berlalu jika sudut ini tidak menyembur ke bumi. Badai itu hanya melintasi bumi. Jika terkena semburannya, maka celakalah bumi beserta isinya. Jika itu benar-benar terjadi, maka kehancuran manusia akan menjadi kenyataan seperti ramalan kalender Maya 2012. Namun entah mengapa, mungkin terjadi sesuatu pada garis waktunya. Badai itu lewat begitu saja. Ternyata memang ada krisis di tahun 2012, krisis besar, tapi kita berhasil lolos dari bencana itu. Pada tahun 1989, pembangkit listrik Kanada hancur dan terjadi pemadaman listrik selama lebih dari 9 jam. Kemudian pada tahun 2003,
badai besar langsung merusak satelit cuaca Jepang. Satelit ini baru diluncurkan selama 10 bulan dan rencananya akan digunakan selama 10 tahun, namun dipensiunkan karena rusak. Oleh karena itu, jika memang benar-benar ada badai matahari yang langsung menghantam bumi, setidaknya sebagian infrastruktur akan rusak jika ringan. Dan jika serius, maka kita benar-benar akan kembali ke zaman batu. Tentu saja, situasi yang paling serius adalah kehancuran bumi dan ekosistem manusia. Faktanya, bumi telah mengalami 5 kepunahan massal dalam 4,6 miliar tahun sejarahnya. 5 kepunahan massal ini semuanya terkait dengan matahari, kecuali yang terakhir ketika asteroid menghantam bumi dan memusnahkan dinosaurus. Sebenarnya ancaman terbesar kita adalah matahari, sementara kita membutuhkan matahari yang merupakan sumber kehidupan, dan itu lebih tak terhindarkan daripada asteroid yang menabrak bumi. Terkait asteroid menabrak bumi, NASA juga sudah mengujinya dan mulai mengirimkan bom nuklir keluar angkasa untuk membuat asteroid menyimpang dari orbitnya, dan kita masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tapi tidak demikian halnya dengan badai matahari, karena tidak ada solusi apapun untuk menghadapinya. Saat ini, tidak ada cara untuk menghindari badai matahari ini. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah mendeteksinya lebih awal dan bersembunyi di bawah tanah. Tapi observasi sebenarnya juga tidak begitu berguna, karena selama kita melihat ledakannya, gelombang elektromagnetik pertama pun sudah tiba. Begitu terjadi gelombang elektromagnetik, komunikasi kita pun terputus. Artinya satelit tidak dapat memberitahu Anda bahwa badai matahari telah datang. Jadi yang penting adalah mengamati tanda-tanda ledakannya. Dalam hal ini, NASA memang ahlinya. Mereka meluncurkan satelit bernama ACE, Advanced Composition Explorer, pada tahun 1997. Satelit ini diluncurkan ke titik Lagrange 1, tepatnya di posisi antara matahari dan bumi. Karena letaknya lebih dekat dengan matahari dan dapat menganalisis komposisi beberapa partikel yang dipancarkan matahari, maka terjadinya badai matahari dapat diketahui lebih awal. Konon katanya bisa dideteksi sekitar 1 jam lebih awal. Artinya manusia memiliki waktu sekitar 1 jam untuk bersiap setelah menerima sinyal yang menghancurkan ini. Bagaimanapun, sekilas terkesan waktu 1 jam ini tidaklah cukup, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun ada kabar baik dan kabar buruk terkait satelit program NASA Explorer ini. Kabar baiknya, sudah berjalan selama 26 tahun dan masih beroperasi sampai sekarang. Kabar buruknya, bahan bakarnya hanya cukup sampai tahun depan. Sebenarnya di titik Lagrange tidak diperlukan bahan bakar, karena gaya gravitasinya tetap seimbang sehingga bisa tetap di sana sepanjang waktu. Namun hanya 2 dari 5 titik Lagrange yang merupakan titik stabil, titik L4 dan titik L5, sedangkan 3 titik lain sisanya tidak terlalu stabil. Titik L1 ini bukan titik stabil, perlu bahan bakar untuk mendorongnya, yaitu mempertahankannya di posisi ini. Jadi, NASA harus segera menggantinya dengan yang lebih canggih atau segera menambahkan bahan bakar untuknya. Jika tidak, kita tidak dapat menerima sinyal ini. Bagaimanapun, masa aktif matahari yang sebenarnya adalah di tahun 2025 mendatang. Ryo Tatsuki dalam komiknya yang berjudul The Future I Saw pernah memprediksi bahwa akan terjadi bencana di bumi pada tahun 2025, mungkin terkait dengan badai matahari ini. Padahal jika kita benar-benar ingin mengatasi hal ini, kita perlu memiliki pembatas antara bumi dan matahari jika kita ingin menghalau badai matahari. Meskipun saat ini kita tidak mampu membuat penghalang ini, tapi kita punya satu hal yang dapat diandalkan, yaitu bulan. Karena bulan dapat sepenuhnya menghalangi matahari. Lokasi dan ukurannya kebetulan sangat ideal untuk sepenuhnya menghalangi matahari,
Ia adalah benda langit paling sempurna yang dapat menghadang badai matahari. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.